Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aristoni, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, dan kepada teman-temanku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan bisa melakukan perkuliahan online dengan lancar. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kami memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Rosa Oktaviana, dan ada Risa Mauludiah, Falah Lauza Ilyasa, dan Rizaldi Falaki. Saya sebagai moderator, pemateri 1 Risa Mauludiah, dan pemateri 2 Falah Lauza Ilyasa. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang pertama ada pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Joyodikuno sebagai terjemahan dari Burgerlich Recht. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah Civilrecht dan Privatrecht. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada kedudukan hukum perdata. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sering menuai pro dan kontra. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dianggap sebagai pedoman. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Indonesia belum melaksanakan kodifikasi karena kodifikasi dirasa akan memakan waktu yang lama dan faktor perkembangan dunia yang cukup pesat. Indonesia dapat saja memilih unifikasi terkait hukum perdata agar kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengingat asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga cukup penting dan sesuai dengan negara Indonesia. Seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Namun, resiko yang perlu diperhitungkan apabila dilaksanakan suatu unifikasi hukum dalam tatanan hukum Indonesia adalah penyamaran terhadap kebinekaan Indonesia itu sendiri. Mengingat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan ras yang memiliki hukum kebiasaan atau adat yang beragam pula. Hal tersebut dapat menyebabkan penolakan yang besar dari masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjukkan kepada sejarah asal pembentukannya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan pembentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam. 1. KUH perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata. 2. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. 3. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Yang keempat, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan lewat grup dan juga bebas dipersilakan kepada teman semua yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang cukup atau kurang berkenan di hati teman semua, harap memaklumi. Di sini kami tidak memaksakan apa yang kami sampaikan untuk kalian mengerti dan pahami, karena di sini kami hanya bertugas berpresentasi. Allah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.